Jadi terkait parameter itu terkait dengan populasi. Jadi ada data populasi, kita uji tadi rata-ratanya, misalkan rata-rata. Jadi kita mengira rata-rata, misalkan rata-rata mahasiswa gitu kan, eh, yang jumlahnya 100. Nah, kita bandingkan sama populasi. Nah, itu adalah uji parametrik. Jadi berdasarkan data parameter. Parameter itu adalah populasi yang dimaksud parameter. Ya. Nah, jadi ada uji T, ada uji Z, dan itu umum digunakan dalam dalam statistik atau dalam penelitian, ya. Dikarenakan ya sebenarnya di dalam penelitian dan dalam statistik itu jadi bukan nilai pas, ya istilahnya, bukan nilai eksak, tapi sering nilai yang bergeser itu masih dianggap kalau dia eh, masih signifikan nggak, atau masih dianggap masih bisa sama atau enggak gitu ya. Nah, kita mengenal sekarang satu lagi uji pengujian statistik, namanya adalah uji chi-square, ya. Eh, jadi uji T, uji Z. Nah, sekarang ada satu lagi uji chi-square, ya. Itu bisa dicari tahu lebih detail. Uji chi-square yaitu metode metode statistik yang digunakan untuk menguji apakah ada hubungan antara dua variabel kategoriknya. Nah, jadi kata kuncinya ini adalah variabel kategorik. Ya, kalau yang uji T, uji Z kan data, ya, berdasarkan data, dan datanya adalah data yang sifatnya angka begitu ya, numerik ya. Nah, sedangkan uji square di sini adalah data yang sifatnya jenis datanya adalah kategorik, yaitu bisa nominal ataupun ordinal. Nanti kita lihat contohnya. Tujuan utamanya adalah untuk menentukan apakah perbedaan antara frekuensi observasi dan frekuensi harapan, ya, signifikan secara statistik atau tidak, ya. Maksudnya yang nilai observasinya sekian, ya, dan nilai eh, harapan itu hitung-hitungan secara statistik. Nah, kemudian pasti nilainya dia yang berbeda begitu. Nah, apakah dia signifikan atau tidak? Signifikan itu maksudnya dia masih dianggap sama atau dianggap berbeda begitu ya. Nah, di antara penggunaan uji uji chi-square atau uji statistik non parametrik, ya, yang digunakan untuk menguji yang pertama adalah uji independensi. Independensi adalah kebebasan, kebebasan antara dua variabel. Ya, contohnya nanti ada masing-masing, ya, laki-laki dan perempuan misalkan. Ada nggak pengaruh laki-laki dan perempuan dalam membeli suatu barang? Nah, itu maksudnya. Contohnya, kalau misalkan perempuan kan senangnya misalkan membeli parfum. Nah, jadi apa, misalkan ya, ini misalkan, saya juga nggak tahu persis. Apakah perempuan dan laki-laki itu punya kecenderungan berbeda atau sama dalam membeli parfum begitu? Nah, itu contohnya. Jadi variabelnya sendiri yang dijadikan uji statistik. Apakah kalau membeli parfum itu perempuan lebih dominan nggak daripada laki-laki dalam membeli? Kalau membeli eh, contohnya misalkan mainan begitu ya. Kalau bagi anak-anak misalkan ada mainan yang sifatnya eh, laki-laki, atau mainan yang sifatnya perempuan seperti boneka gitu ya. Nah, jadi eh, dalam hal itu bisa diuji. Nah, ada nggak keputusan itu dalam apa hubungan antara dua variabel itu? Variabel kategorik, variabel misalkan tadi laki-laki atau perempuan. Contoh yang lainnya mungkin yang lebih familiar, ada nggak eh, hubungan antara
pembelian mobil misalkan antara laki-laki atau perempuan dalam hal mobil-mobil yang sifatnya hmm, dianggap seperti mobil eh, lebih ke apa istilahnya feminis ya, seperti mobil apa tuh, eh, lupa juga namanya. Hmm, ah, ya, ya jenis-jenis mobil tertentu lah, apakah mobil listrik misalkan ya. Dan itu. Nah, kemudian yang kedua, jadi ini tipe-tipenya yang bisa menggunakan uji T-square ya adalah uji kesesuaian, goodness of fit. Nah, kesesuaian itu adalah eh, apa namanya itu, model ya. Goodness of fit itu maksudnya model. Modelnya sesuai nggak antara distribusi sampel dengan distribusi teorinya gitu. Nanti kita uji di sini data sampel dengan teorinya. Dan yang ketiga bisa uji homogenitas. Homogenitas ini yaitu kesamaan proporsi antar kelompok ya. Jadi ada beberapa kelompok gitu. Kemudian dia proporsinya ini bisa dia mewakili nggak antar kelompok ini dianggap homogen atau tidak gitu ya. Gitu. Nah, itu kira-kira. Nah, kita lihat langsung aja ke contoh ya. Ini mohon maaf untuk slide-nya agak minimalis. Nanti saya up lagi ya dengan bentuk Excel-nya ya. Jadi akan kita buatkan versi Excel-nya yang mudah untuk apa digunakan begitu ya. Nah, eh, tahapan umumnya hampir sama sebenarnya dengan tahapan uji T dan uji Z. Yang pertama, formulasi hipotesis ya, sesuai jenis. Sesuai jenis tadi maksudnya bisa menggunakan eh, sesuai jenis tadi ini ya, Pak, uji independensi, uji kesesuaian atau uji homogenitas gitu ya. Yang masing-masingnya nanti uji hipotesisnya berbeda-beda gitu. Nah, kemudian setelah uji tadi uji ya tiga jenis tadi, ini uji independensi, kebebasan, kemudian uji net profit dan homogenitas. Kita lihat aja contohnya. Yang pertama adalah uji independensi. Nah, kita tahapannya tadi hampir sama. Yang pertama formulasi hipotesis H0 dan H1 gitu ya. Eh, sesuai dengan jenisnya tadi. Kemudian tingkat signifikansi kita yang menentukan atau dari soal berapa, biasanya tadi 0,05 atau 95%. Kemudian hitung frekuensi harapan ini eh, banyaknya eh, kemungkinan atau terjadinya peluangnya begitu. Kemudian hitung uji square-nya. Nah, hitung uji square ini bisa menggunakan tabel ya. Ada tabelnya sendiri di ini di buku ya, tentunya tabel tabel chi-square. Nah, kita bisa menggunakan di sini nanti Excel sebagai penggantinya. Kalau kesulitan eh, menggunakan eh, tabel ya. Tapi cara membaca tabel hampir sama dengan cara membaca tabel uji T ataupun uji Z ya. Tentukan derajat kebebasan. Derajat kebebasan itu sampel dikurangi satu, n satu itu, atau datanya dikurangi satu. Kemudian tentukan nilai kritis. Nah, nilai kritis ini adalah terkait dengan tabel dari chi-square yang berkaitan dengan ini, alfa ini gitu. Nah, jadi ada yang eh,
ada yang tabel berdasarkan alfa, ada yang tabel berdasarkan nanti nilai nilai ini ya, nilai uji uji chi-square-nya gitu ya. Nah, kemudian ambil keputusan. Nah, ini dia keputusan ini namanya kriteria ya. Ini yang saya lewatkan di pertemuan sebelumnya, tapi sudah saya buatkan di slide ya. Ini kriteria namanya. Jadi kriteria itu kalau jika chi-square hitung, hitung itu yang ini maksudnya hitung lebih dari yang tabel, ini yang tabel, ya maka tolak H0, berarti terima H1 istilahnya. Nah, atau jika chi-square hitungnya kurang dari chi-square tabel, maka terima H0 gitu. Nah, kemudian buat kesimpulan ya, kesimpulannya ngikutin lagi ke sini ya. Ngikutin lagi berdasarkan formulasi, kemudian alfa-nya berapa persen. Nah, maka kita bisa mengambil kesimpulannya gitu. Itu tahapannya sebenarnya hampir semua tahapan baik uji T maupun uji Z maupun uji Q-square tahapannya hampir sama, yaitu tadi formulasi hipotesis, tingkat signifikansi, di sini hitung statistik ujinya, ya uji statistik uji, atau kemudian yang keempat apa peluangnya atau istilahnya tabel ya, eh, frekuensi harapan kalau yang di sini, kemudian dibandingkan dengan ini nilai kritis ya, nilai kritisnya. Kemudian yang keenam dibandingkan dengan eh, hitung dan T kritis ya, nomor 4 dan nomor 6 di sini gitu. T hitung dan T kritisnya dibandingkan, maka diambil nilai keputusannya begitu berdasarkan kriteria. Nah, jadi nanti bisa diinikan lagi, dipelajari lagi berdasarkan kriteria yang ada, maka kenapa diambil tolak H0-nya atau terima H1 ini? Ya karena berhitung yang mana hitung yang ini nilainya lebih dari yang ini segitu. Gitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami atau diikuti. Nah, contoh uji independensi hubungan dua variabel kategori. Yang pertama, tentu seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan antara jenis kelamin atau dalam hal ini adalah pria atau wanita dengan preferensi terhadap produk baru, ya suka atau tidak suka. Nah ini, jadi cirinya adalah untuk uji Chi-square juga datanya dia begitu besar ya, 200 ya, gitu. Nah, jadi di sini yang ingin ketahui itu adalah ini kata kuncinya ini, dua variabel kategorik. Kategorik itu kan pria atau wanita. Nah, itu kategorik ya. Jadi hubungan antara dua variabel tersebut nih, kalau ada produk baru, eh, apa namanya itu kecenderungannya laki-laki atau perempuan yang lebih menyukai produk ini, itu ada ininya enggak gitu, ada pengaruhnya enggak gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan uji independensi. Jadi kalau nggak ada pengaruh, berarti produk ini berlaku untuk laki-laki atau wanita. Jadi siapa saja silahkan gitu. Maksudnya siapa saja nggak akan mempengaruhi baik di laki-laki atau perempuan. Karena ini juga akan berpengaruh kalau dalam hal istilahnya marketing atau hal yang lainnya, dia kan pengaruh terhadap marketing, terhadap pengaruh cara pendekatannya, cara pendekatan, kemudian dan lain-lain lah ya. Karena kita tahu biasanya pria dan wanita model pendekatannya beda, model marketingnya beda, daya tarik dan seterusnya. Maka kita bisa tahu secara statistik kenapa misalkan wanita dipasang sebagai SPG gitu ya, kemudian dijadikan model iklan, dijadikan dan lain sebagainya gitu. Nah, itu adalah termasuk dari preferensi bahwa eh,
ada pengaruh antara eh, pembeli laki-laki dan pembeli perempuan misalkan begitu. Nah, contohnya kalau kendaraan mungkin seperti mobil dan seterusnya, biasanya mungkin karena laki-laki adalah sebagian besar adalah penghasil di Indonesia khususnya penghasil eh, eh, apa pekerja ya. Jadi membeli kendaraan ya mereka yang menentukan. Nah, berarti mungkin ada apa di sini hubungan gitu ya bahwa pria laki-laki itu mempunyai pengaruh untuk membeli mobil ketimbang wanita begitu. Nah, kira-kira begitu. Nah, sedangkan pada soal di sini yang diinginkan adalah ingin melihat apakah ada pengaruh tadi, mengetahui apakah ada hubungan antara jenis kelamin dan preferensi terhadap produk baru. Jadi laki-laki di sini ini berdasarkan data mungkin data ini bisa berdasarkan kuesioner dari responden, apakah ditanya langsung dan seterusnya gitu ya. Jadi ada pria yang menyukai produknya 60 orang, 40 orang tidak suka dengan produk tersebut ya. Kemudian ada 30 wanita yang suka dengan produk tersebut, ada 70 yang tidak suka. Nah, kemudian, nah ini data data lain ini data apa? Data tabel ya, data statistik tabel. Ya. Nah, jadi base datanya di sini. Nah, jadi di dari sini akan dilihat untuk berikutnya. eh, eh, Kalau kita lihat dari data tabel, ini kayaknya sih laki-laki 60 orang nih. Lebih banyak nih yang lebih suka ke produk tersebut dibandingkan wanita cuma 30. Ya, langsung mungkin kita dari data ini kita lihat langsung ambil kesimpulan kayaknya produk ini pengaruh deh eh, gender gitu. Kayaknya laki-laki cenderung untuk senang dengan produk ini. Nah, kan kita langsung mengambil kesimpulan itu tanpa melakukan pengujian secara statistik hanya karena melihat dari angka ini. Kita belum melihat pengujian secara statistiknya. Apakah angka 60 pada laki-laki dan 30 pada perempuan ini dia dianggap apa punya pengaruh gendernya nggak? Ini dianggap berbeda nggak gitu. Itu. Maka dilakukan di sini uji Q-square karena hubungan dua variabel kategorik ya. Kategorik tadi pria dan wanita gitu. Untuk hipotesisnya, untuk uji kategorik menggunakan hipotesis di sini H0-nya independen. Independen itu artinya tidak ada hubungan antara jenis kelamin dan referensi produk. Kemudian H1-nya, ini kan tadi jenisnya tipenya independen, berarti H0-nya itu independen atau tidak ada hubungan. H1-nya ada hubungan antara jenis kelamin laki-laki, jenis kelamin tadi dengan preferensi produk. Nah, kita coba aja, benar nggak? Nah, kita lihat dari sini tingkat signifikansi tadi kita tentukan mau berapa. Kita mau menggunakan 95% tingkat kepercayaan atau alfanya 0,05 ya. Nah, kemudian hitung frekuensi harapan. Nah, frekuensi harapan tadi eh, secara hitung-hitungan ya. Jadi rumus frekuensi harapan ini total baris dikali total kolom dibagi total keseluruhan. Total baris ini 100 tadi dibagi total 90 ya. Total baris dibagi dengan total kolom. Ini total baris dibagi dengan total kolom dikali keseluruhan ya. Dikali tadi total keseluruhan. Total keseluruhan ya 200 gitu. Jadi didapatkanlah di sini adalah pria dan suka di situ 45 ya. Tuh. Ini nah, kemana? Nah,
kejadian pria dan dia suka, pria dan dia suka, yaitu tadi eh, berapa? 40, 45. Dan pria tidak suka 100 kali 110, 100 kali 110 ini ya. 100 kali 110 dibagi dengan 200 ya. Nah, yaitu 55 dan seterusnya 45 dan 55. Ya, ini bisa dibuat tabel lagi untuk frekuensi harapannya ya. Nah, maka kita hitung uji apa namanya itu nomor nomor ada nomor 4-nya tadi. Mana ya? Uji nomor 4-nya tabelnya doang ya, tabel tabel yang tadi, tabel yang ini nomor 4. Jadi nggak saya tampilkan. Tabelnya nanti dibuat lagi yang rapi. Nah, tadi. Nah, tabel ini 45, 45, 55, kemudian 55, 45 dan 55. Ya, gitu ya tabelnya. Tabel frekuensi harapannya. Yang ini nomor 4. Ya, ini tabel frekuensi harapan. Ya, gitu. Jadi kemudian hitung statistik chi-square. Statistik chi-square ini rumus ya. Memang ada rumusnya nanti ditampilin ya. Ada rumusnya chi-square x bukunya mana? Nah, ini mengikuti dari rumus saja chi-square ya. Nanti kita di sini menggunakan Excel ya, hitung uji chi-square-nya. Ini saya belum menyiapkan template-nya. Jadi yang jelas di sini menggunakan formula 60 dikurangi 45 per 45 kuadrat ya. Tadi. Ya, 60 sini pria dan suka 60. 60 dikurangi 45 per 45 ya. Kemudian 40 dikurangi 55 per 55. Nah, ini ya. 60, 40, 30 dan 70 ya. 60, 40, 30 dan 70. Nah, ini berdasarkan data data tabel yang awal, yang ini berdasarkan data tadi eh, frekuensi harapan ya, tabel frekuensi harapan ya, frekuensi harapan yang ini. Nah, ini ya. Jadi chi-square itu udah muncul belum? Kalau di buku nggak panjang, jadi saya langsung resume aja. Buku the numeric concept description. Distribution. Ya. Nah, jadi itu intinya. Ini tadi tabel itu tadi tabel eh, tabel datanya ya. Kemudian distribusi daripada data dikurangi daripada ini frekuensi harapannya ya.
gitu. Maka didapatkanlah nilainya 18,18. Nah, ini adalah nilai chi-square-nya. Loading. Ya. Ini nilai daripada chi-square-nya. Ini namanya chi-square. Ini chi-square. Gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah derajat kebebasan. Oh, derajat kebebasannya biasanya ini n-1 ya. Tapi ini ada r-1, c-1, ada derajat, ada baris dan kolom berdasarkan daripada tabel tadi. Tabel di sini ada dua baris dan dua kolom datanya. Nih, ada dua baris dan dua kolom. Nah, ini. Derajat kebebasannya adalah n-1 pada baris dan n-1 pada kolom ya. Jadi 2 kurang satu, di sini 2 kurang satu. Nah, itu derajat kebebasan daripada itu eh, metode chi-square tadi. Baris dan kolom. 2 kurang satu, 2 kurang satu. Nah, kemudian nilai kritis yaitu alfa. Nilai kritis itu penentu batas alfa 0,01, dia mendapatkan derajat kebebasannya satu dari mana, dari sini. Kemudian menggunakan tabel chi-square. Tabel chi-square ini kalau pada buku kita akan pakai chi-square. Nah, ini tadi distribusi normal, uji ini uji Z ya, kalau distribusi normal. Kemudian eh, ya apa lagi? Nah, ini uji Z. Kemudian, tabel random binomial distribution, kemudian nah ada distribusi Poisson juga kita nggak bahas, jadi kita bahas hanya beberapa aja. Nah, ini uji Z yang ini tadi, kemudian uji Z, nah ini uji T pakai yang ini tabelnya, kemudian yang barusan ada uji chi-square. Nah, ini uji chi-square di sini cara ngitungnya tadi derajat kebebasannya tadi adalah satu, derajat kebebasannya satu, tingkat kepercayaannya adalah derajat kebebasannya satu. Kemudian tingkat kepercayaannya adalah tadi 0,95. Nah, ini dia. Nah, apa tingkat kepercayaan 0,95. Berarti dia nilainya adalah 0,004 itu peluangnya itu ya. Itu yang dikasih tanda di sini ada gambarnya adalah yang yang apa? Dikasih tanda yang bagian ini ya kalau searah. Kalau ini bagian yang dua arah gitu. Ya, kalau 0,04 pastilah dia bagian ini. Kalau searah atau bagian ini kalau dua arah. Karena satu keseluruhan ini nilainya adalah satu ya. Gitu. Sekarang kita lihat nilainya adalah tadi 0,004 ya. Ini ya. Nah, X kuadrat tabel 0,05 tabel 3,841. Coba kita lihat. Nah, ini ya. Alpanya 0,05 salah, sorry. Bukan ini. Nah, ini 95% dibeli 3,841 yang ini. Ya, 3,841. Itu nilai chi-square-nya 3,481. Kalau kita gunakan nanti Excel-nya ya. Nah, jadi tabel ini nanti diganti semua tabel uji T, uji Z, dan uji chi-square. Kita menggunakan Excel ya untuk menghitungnya. Kemudian, nah sudah ada nilainya 3,841. Kemudian karena T hitung tadi nilainya 18,18. Ini dia 18,18 juga yang ini, yang
yang uji statistik ini juga sama sebenarnya dengan tadi nomor 5 ini dengan nomor 8 dengan nomor 7 sama ya. Pakai tabel juga. Nah, kalau kita pakai Excel aja. Jadi, jadi di sini ada nilai kritis, ada juga yang nomor 5 tadi. Nah ini namanya hitung ya. Chi-square hitung. T juga semua uji T, uji Z sama juga ada Z hitung, ada Z tabel, ada T hitung, ada T tabel. Jadi nilai itu yang dibandingkan untuk mengambil kesimpulan ya, selain daripada alfa atau P ya. Itu peluang atau P-nya begitu. Nah, jadi eh, maka di sini karena nilai eh, Chi-square hitungnya le- lebih dari yang tabel, maka tolak H0. Dari mana tolak H0 ya? Tadi kriteria namanya. Kriteria itu berada di ini tadi ya, di tahapan tadi. Nah, ini dia. Kalau chi-square hitung kurang dari chi-square tabel, kalau chi-square hitung lebih dari chi-square tabel, maka tolak H0. Nah, berarti jadi chi-square hitungnya ini lebih dari tabel, maka tolak H0. Tolak H0 artinya apa? eh, ada hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dan preferensi produk ya. Jadi tadi kalau kita lihat di sini, nah ini H0-nya tidak ada hubungan atau independen, H1-nya ada hubungan atau independen. Tolak H0 berarti yang diambil adalah satu. Boleh kita mengatakan ada hubungan antara jenis kelamin dan preferensi produk ya. Jadi kita bukan melihat dikarenakan ini tadi, bukan dikarenakan ada ini 60 nih, ini 30 nih, jauh banget nih setengahnya. Lalu kita mengatakan tadi langsung mengatakan bahwa kayaknya jenis kelamin pengaruh deh terhadap produk ini ya. Itu kan kita sejauh mana pengaruhnya kita nggak tahu nih. Kalau kita ganti 60 dengan eh, yang bawahnya di sini misalkan 45, bisa jadi dia eh, nggak signifikan, justru H0-nya itu diterima gitu ya. H0 yang tadi yang ini ada tidak ada hubungan antara jenis kelamin dan preferensi produk. Jadi bukan karena lebih banyak yang ini atau yang bawahnya lebih sedikit yang wanita, lalu kita mengambil kesimpulan belum menggunakan uji tadi begitu. Ada pertanyaan dulu silahkan. Tidak ada apa? Ya nanti ini itu aja ya, maksudnya kalau kesulitan nanti diikuti aja. Tentu kita apa nggak membuatnya menjadi lebih rumit, jadi dibuat dalam template Excel. Apa tahapannya tadi diikuti aja nih, ada derajat kebebasan, nilai kritis, perbandingan ya. Khususnya itu perbandingan tuh di antara kesimpulan H0-nya itu adalah ini uji Z, berarti Z hitung dibandingkan dengan Z tabel, itu intinya. Kemudian uji T adalah T hitung dibanding dengan T tabel ya. Kemudian uji Chi-square nanti di ini ya juga Chi-square-nya ini Chi-square hitung namanya dibanding dengan Chi-square tabel. Ya itu aja sebenarnya. Lalu kita ngambil kesimpulan terima atau tolak H0-nya berdasarkan kriteria. Kriteria itu apa? Yang ditentukan di ini nih ya. Jadi ini yang kriteria ini diketahui ya, kalau kemarin karena saya juga ya meresum ya mencari kriterianya belum dimasukkan, jadi saya coba ini lagi perbaharui lagi ada kriterianya, jadi kita jelas oh nilainya sekian, kalau dia lebih gede berarti dia tolak K0 udah ada langsung gitu ya, kalau kurang berarti terima satu gitu ya. Ini sama konteksnya itu, cuman dalam hal ini uji T digunakan untuk apa
digunakan untuk itu tadi eh, dua variabel kategorik ya. Tadi kategorinya udah jelas bahwa laki-laki dan pria gitu ya. Sorry, laki-laki dan pria, laki-laki dan wanita, nah seterusnya. Kemudian bisa digunakan juga dengan uji kesesuaian dan satu lagi uji kesamaan atau proporsi. Nah, kita lihat contoh lainnya. Nah, uji kesesuaian. Sebuah pabrik mengklaim bahwa produksi barangnya memiliki distribusi cacat, 70% tidak cacat, 20% cacat ringan, dan 10% cacat berat. Nah, jadi klaim seperti ini, dia sesuai nggak dengan apa sampel barangnya gitu ya. Nah, ini barangnya sampelnya ada 150. Kemudian dari 150 barang tadi ada di 95 tidak cacat, 35 cacat ringan dan 20 cacat berat. Nah, ini kan kalau kita pakai presentasi kan pasti nggak akan sama dengan ini. Ya, nah, apakah tidak sama di dalam hal ini dianggap dia apa berbohong kan ya? Itu enggak dalam statistik ya. Tapi sejauh mana eh, nilai nilainya itu masih bisa dianggap benar klaimnya. Jadi untuk uji kesesuaian dia H0 sesuai klaim ya. H1-nya tidak sesuai gitu. Nah, ini konteksnya sebenarnya sama aja tadi. Ya cuman nama kita ujinya tadi uji kesesuaian. Kalau yang pertama tadi uji apa namanya? Uji eh, variabel ya uji independensi. Ya, uji independensi dengan variabel gitu. Nah, tadi frekuensi harapannya berapa? 150, 0,7, 105. Ini peluang aja sebenarnya, peluang biasa. 150 kali 0,2 atau 20%, 30. Yang cacat, yang cacat ringan 30, cacat berat 150 kali 0,1, 15. Kita bandingkanlah dengan tadi dengan nilainya tadi berapa di sini. Nah, kalau kita pakai angka kan tadi ini udah jelas nih angkanya nih. 95, 35, 20 ya. 95, 35 dan 20. Nah, kan nggak bisa kita mengatakan itu bohong tuh, nggak benar itu. Nah, hitung-hitungannya, persentasenya kan nggak gitu ya dalam statistika. Nah, ini kan klaim ini masih dianggap benar nggak ya, maka digunakan uji di sini itu uji kesesuaian. Eh, Apa tadi uji kesesuaian goodness of fit ya. Nah, goodness of fit. Nah, kesesuaiannya masih dianggap sesuai nggak nih? Nggak terlalu jauh nih kayaknya. Nah, terlalu jauh atau terlalu dekat, maka digunakan tadi chi-square 95 itu frekuensi harapan. Bukan. Ini yang frekuensi harapannya. Yang 95, 35 dan 20 ada data ini ya. Data apa tadi? eh, Sampelnya ya. 95, 35, 20. Ya, sesuai dengan kondisinya. Didapatlah chi-square-nya. C-square-nya nanti yaitu 3,452. Ya tinggal dicek aja. Di sini kan belum ada itu Pak, belum ada tingkat ini ya, di sini ada tingkat kepercayaannya berapa? 95% atau 0,05. Ya kita gunakan tadi hampir sama dengan soal yang pertama, yaitu C-square-nya tadi 5,991. Oh, ini beda derajat kebebasannya. Ini derajat kebebasan tadi adalah baris dan kolom ya. Nih, ya jumlah kategorinya ada berapa? Tiga ya, tiga kurang satu dua. Nah berarti ini square tabelnya 5,991. Ini kategori itu maksudnya apa? Ini ya kategori satu, dua, tiga gitu. Jadi derajat kebebasan itu DF dikurangi kategori dikurangi satu. Kalau dalam tabel tadi eh, tabelnya 2 kali 2 gitu kan, ini bukan tabel itu.
Gitu. Nah, karena dia nilainya kurang daripada 5,991, gagal ke nol atau terima nol. Ya, jadi berarti tidak ada bukti yang cukup menyimpulkan bahwa distribusi cacat berbeda dari klaim pabrik. Jadi walaupun nilainya tadi berbeda, nah ini dalam hal ini distribusi square ini dianggap sama gitu. Atau H0-nya tadi diterima yang ini tuh. Klaim itu dianggap benar gitu. Terima H0 gitu ya. Dan terakhir, uji homogenitas. Ingin diketahui apakah proporsi referensi terhadap tiga merek smartphone sama di antara mahasiswa dari tiga fakultas berbeda. Ya, proporsi ya, proporsi itu perbandingan rasio ya. Proporsi referensi terhadap tiga merek smartphone sama di antara mahasiswa dari tiga fakultas berbeda. Ini tiga fakultas berbeda yang punya merek A ya, yang punya merek A sekian, fakultas X merek B sekian, merek C sekian, fakultas B merek A sekian, merek B sekian dan seterusnya. Nah, kemudian kita punya data nih, kita bisa tahu di sini kalau derajat kebebasan di sini dilihatnya ya. Berapa kali berapa ini, 3 kali 3. Derajat kebebasannya itu kolom dikurangi satu, dua, baris dikurangi satu, dua. Nah, ini derajat kebebasan adalah gitu ya. Ya, kalau ini statistik tambahannya ya, itu. Kemudian proporsi hipotesisnya namanya uji homogenitas tadi, homogen ya, maksudnya dianggap sama, homogen, memiliki apa namanya itu proporsi yang sama gitu ya. Jadi semacam apa seragam lah gitu ya. Gitu. Sama-sama anggap aja Xiaomi di kelas A 25, kelas B 25, kelas C 25. Nah, itu kan terlalu seragam itu. Udah pasti dia homogen. Tapi kalau di kelas A 25, kelas B 26, kelas C 27 kan gitu. Itu apakah masih homogen? Masih sama? Masih dianggap sama proporsinya. Nah, diuji dengan uji homogenitas ini. Jadi walaupun nilai yang dimiliki di sini tadi kan berbeda-beda, merek A berbeda, merek A 30 di fakultas X, 40 di fakultas Y, 20 di fakultas Y, tapi masih dianggap homogen nggak gitu? Masih dianggap dia sebarannya itu, sebaran tiga merek tadi masih homogen nggak? Masih dianggap sama nggak? Gitu. Jadi kesimpulannya adalah proporsi preferensi merek sama antar fakultas atau homogen. Ini dianggap sama nih terdistribusinya. H1-nya dianggap berbeda. Nah, kemudian frekuensi harapan tadi masing-masing sama ya seperti tadi uji independensi uji lain, fakultas X merek A jadi apa 100, merek A-nya adalah 30 ya, 100 merek A 30, merek A, oh merek A 90 yang bawah sini, fakultas fakultas X 100, merek A 90, 100 kali 90 dibagi dengan total keseluruhan yaitu 300. Nah, itu namanya adalah frekuensi harapan gitu 30 dan seterusnya untuk yang lain ya. Sehingga dilakukan ini 30 dan seterusnya, dapatlah tabelnya, lalu dihitung chi-square-nya. Chi-square-nya di sini kita tentu menggunakan, nanti kita gunakan Excel ya. Excel ada ininya, ada rumusnya dalam Excel. Nanti kita bandingkan antara, kalau cara penggunaannya di sini udah ada ya di contoh yang tadi. Nah, di sini ya terus saja tadi ini yang ini frekuensi harapannya, ini frekuensi data yang di data ya 95. Jadi terus saja kalau di sini di frekuensi datanya
930 tadi yang didapatkan misalkan tadi ini frekuensi harapannya 30, eh, kemudian frekuensi harapannya 30, frekuensi eh, observasi berapa observasi 30 juga ya. Ya, intinya mengikuti ini ya. Nah, 95 kurang 105, 95 ya. 95 ya itu yang 95 tidak cacat ya. Ya begitu ya. Kayaknya nilainya satu di sini. Nanti kita bisa gunakan Excel juga, tabel untuk menghitung otomatis. Ini frekuensinya adalah 30, frekuensi harapannya sama ya 30 juga dan seterusnya. Kemudian derajat kebebasannya 4, ambil nilai kritisnya tadi berapa ngambilnya. Nah, di sini tidak diketahui nih ini ya berapa. Nah, kita tentukan kalau nggak diketahui atau kita berikan beberapa alternatif ya bisa juga. Misalkan untuk kalau nggak diketahui ya untuk alfa 0,01 gitu kan, alfa 0,05 gitu, alfa 0,1 boleh. Nah, kalau tidak diketahui, umumnya yang sering digunakan alfa 0,05 atau ini tingkat kepercayaan 95%. Umumnya ini yang digunakan karena tidak terlalu optimistik, karena optimis itu menggunakan pasien 0,01 hampir 99% nih. Ini kerjaannya Roy Suryo nih. Masalah ijazah palsu itu 9,99%. Nah, itu ngeri sebenarnya. 0,001 itu lebih tajam dari ini. Ini alfa 0,01 gitu. Itu. Kalau Roy Suryo 0,001 lebih tajam itu. Ini daripada yang biasa digunakan. Gitu. Tapi kalau 95% ya tadi ada kesalahan-kesalahan masih bisa dianggap ini kesalahan ilmiah gitu. Bahkan kalau lebih aman lagi 0,1 atau 90 ini 90%. 90% mah banyak kesalahannya ini masih banyak gitu. Tapi jadinya kualitasnya dianggap kurang gitu. Karena dia sendiri nggak yakin, ini pesimistik ya. Sifatnya 90% gitu. Nah, kira-kira itu gambarannya untuk tiga uji Chi-square tadi. Eh, jadi kira-kira di sini eh, apa ya? Kalau nggak bisa semuanya ya bisa satu lah ya atau dua ya. Tapi tipenya sama. Tadi kalau variabel kategorik tadi membedakan pria atau wanita itu terhadap produk itu ngaruh nggak? Kalau produk itu terhadap wanita, terhadap laki-laki atau terhadap wanita, misalkan parfum, misalkan produk khusus wanita yang jelas ya, misalkan popok, popok untuk lansia, laki-laki dan perempuan, misalkan pengaruh nggak gitu, atau eh, ya sejenis itulah makanan atau minuman. Atau eh, sekarang mungkin karena bahkan perempuan juga banyak yang nge-vape, apakah pengaruh nggak produk vape itu dibeli oleh laki-laki atau perempuan begitu. Jadi ada hal-hal yang seperti itu. Kemudian yang kedua tadi uji kesesuaian, jadi klaim tadi dia punya 70% tidak cacat. Ini klaimnya kategorik juga sama sebenarnya. Ini satu kategori, ini satu kategori. Jadi kategoriknya tiga kategori yang berbeda, kemudian diuji dengan sampel dengan data sekian, nah maka langsung keluar ini tahapannya itu. Eh, Derajat kebebasannya tadi diambil daripada kategori dikurang satu. Kalau sifatnya kategorinya begini ya, kalau sifatnya tabel jumlah baris dikurangi satu dikali
jumlah kolom dikurangi satu, jumlah baris dikurangi satu, jumlah kolom dikurangi satu, ya. Ini contohnya. Nah, ini barisnya 2 kurangi satu, kolomnya 2 dikurangi satu, berarti satu kali satu, ini satu derajat kebebasannya. Itu. Dan yang terakhir tadi adalah uji homogenitas. Kita ingin melihat homogenitas, homogen, kata kuncinya, eh, proporsi terhadap merek-merek yang berbeda, dia terdistribusi merata atau tidak, ya. Jadi sebenarnya banyak ya aplikasi-aplikasinya kalau memang kita mau menerapkan statistik dengan benar, ya. Karena ilmu itu kan istilahnya bagaimana kita menerapkannya, jadi bukan kita mengetahui ilmunya, tapi cenderung apa, menggunakan ilmu itu untuk kepentingan kita, yang membodohi diri kita sendiri, ya. Itu kan contoh banyak di media TV Indonesia itu, termasuk kebodohan yang teramat sangat, ya, ketika misalkan pajak di Malaysia itu 500.000 di pajak kendaraan mobil, ya, mobil yang sama di Indonesia itu 5 juta, itu nggak masuk akal. Sedangkan gaji mereka di Malaysia itu, anggap aja nggak terlalu jauh, 15 juta, ya. Ini gaji di Indonesia mungkin rata-ratanya di 10 juta. Gaji kita lebih rendah tapi pajak kita lebih besar. Di sana gajinya lebih tinggi, pajaknya lebih rendah, kan nggak. Jadi kalau banyak sekali perbandingan-perbandingan statistika apple to apple yang kita sendiri ya membohongi diri sendiri gitu, ya. Bahwa kita ingin maju, ya, tapi bukan berarti dengan cara yang secara statistika kita nggak mampu memberikan ini, nggak mau memberikan apa namanya itu, data atau statistika yang bisa memberikan gambaran perbaikan yang lebih baik, ya. Bahkan kalau dibandingkan dengan ini, pernah nggak membandingkan kalau bahkan kalau misalkan di eh, yang ada ini pajak apapun, ya, pajak itu bahkan dicabut gitu. Karena ada negara yang mencabut pajak seperti Dubai segala macam, ya, negara Timur Tengah, dan mereka sejahtera juga gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu di dalam statistika menjadi ini. Kalau kita mengikuti beritanya Pak Purbaya itu kan salah satu terobosannya, awal-awal yang saya ikuti, dari PPN 12% dia melakukan menurunkan pajak. Nah, ini jarang sekali terjadi, ya, di Indonesia, pejabat yang menurunkan pajak atau berpikir bagaimana pajak itu dari tahun ke tahun bisa turun, karena ya sebenarnya pemerintah ini nggak perlu menarik pajak. Yang penting apa namanya itu, eh, kebutuhan terhadap kebutuhan dasar daripada negara itu terpenuhi gitu. Ya, kalau dari berbagai macam lah, ya, BUMN apa dan seterusnya. Ya, kira-kira gitu lah secara umum, simpel gitu. Walaupun masih jadi eh, diskusi debatable, ya, ya, kesimpulannya kira-kira seperti itu. Ya, boleh berbeda, namanya kita belajar, ya, secara statistik atau eh, ilmu yang kita ketahui. Barangkali itu untuk perkuliahan pada malam hari ini. Ada yang ingin ditanyakan sebelum ditutup? Pak, mungkin sedikit Pak, mau bertanya Pak. Ya, silakan. Ya. Berarti dari tiga pengujian ini secara pola rumusan sama ya Pak untuk Iya, sama. Bahkan terhadap uji T dan uji Z itu sebenarnya sama aja. Yaitu membanding tadi kesimpulannya, uji C itu kan T hitung dibanding dengan T tabel, dibanding, ya. Dibanding dengan T tabel. Nanti dilihat kriterianya apakah H0 atau H1. Ini yang belum saya masukkan kemarin itu karena nggak ada di referensi, ya. Jadi saya cari dulu di referensinya. Yang dikatakan kriteria. Kriteria itu yang ini. Eh, Kalau pada Excel nanti udah saya buatkan aja langsung, ya. Nah, ini namanya kriteria. Ya, itu kalau yang uji T kemarin ada kriterianya, tapi ya masih ini, ya, masih saya cek lagi gitu. Jadi di uji itu, uji Z juga sama,
kepada inti dasarnya adalah membandingkan tadi uji Z, berarti Z tabel dibanding dengan Z hitung, Z hitung dibanding dengan Z tabel. Itu uji square yang di sini tadi square hitung dibanding dengan eh, hitung dibanding dengan square tabel. Nah, ada satu lagi selain ini, boleh juga selain ini, yaitu namanya alpha, perbandingan alpha. Kalau alpha tadi 0,05, 0,05 itu tingkat kepercayaannya. Nah, di sini alpha-nya berapa? Ada juga 0,03. Nah, bisa dari sini juga bisa. Nah, cuman yang jelas ada dua di sini yang bisa digunakan untuk mengambil kesimpulan. Dan ini sama, baik menggunakan T, baik menggunakan alpha atau P ya. Nah, di sini juga di Z alpha atau P, di sini juga alpha atau P. P itu peluangnya ya, gitu. Jadi 0,05 atau 95% itu adalah peluang, gitu. Jadi ketika dikatakan di sini tingkat kepercayaannya 95% atau 0,05 tingkat signifikansi, ya ini namanya peluang. Nah, ini ada juga data daripada X ini yang terkait dengan peluang, gitu. Di di Z maupun kalau kita lihat di apa di uji T dan uji Z-nya ada juga, cuman kemarin lebih fokus di pada eh, lebih fokus pada ininya uji Z tabel atau Z ini ya. Ya, izin ya sebentar, lebih sedikit waktunya ya. Hmm, kita lihat eh, selain daripada uji T tadi IT. Nanti saya tambahkan yang Excel-nya aja ya. Ini karena itu nyusunnya ini, nyusun slide-nya agak butuh waktu ya. Jadi kalau yang lihat uji T ya, di sini sebenarnya ada yang namanya eh, alpha, juga ada alpha ya. Nah ini T hitung ya, T hitung. Nah ini yang bawah nih, ini T hitung berdasarkan P ya, berdasarkan nilai P ya, berdasarkan nilai P. Boleh berdasarkan T gitu ya, berdasarkan P value. P value itu dibandingkan dengan apa nanti gitu. Jadi selalu ada tuh ya. Nih, nah ini ada alpha-nya 0,01 dibandingkan dengan ini P value nih. Nah, boleh. Ya, makanya kalau dilihat di sini tuh kan ada T hitung, di sini ada P value. Dua-duanya ini sama nih. Maksudnya boleh menggunakan salah satunya gitu. Nah, jadi kalau karena yang jelas kita punya nilai T, ya kita bandingkan nilai T aja boleh. Yang nilai P value juga pasti sama hasilnya. Kalau di sini terima H0, di sini terima H0 juga. Ini tolak H0, ini pasti tolak H0 juga. Nah, jadi bisa berdasarkan nilai T-nya, bisa berdasarkan nilai P value-nya gitu. Nah, umumnya yang kita lakukan di sini berdasarkan eh, nilai ujinya, uji T hitung, uji Z, uji C square. Nah, karena udah ada nilainya langsung, boleh juga. P value-nya juga ada nilainya, tapi kita gunakan juga rumusnya. Ini kan rumus gitu. Gitu ya.
gitu. Jadi tahapan di sini tuh sebenarnya boleh dihilangkan atau dihapus kalau kita cuma menggunakan nilai T-nya doang. T tabel sama T hitung tadi, ini T tabelnya, T hitungnya sudah ada misalkan tadi yang ini. Nah, udah sebenarnya yang bagian bagian hitung PVR ini boleh kita hapus sebenarnya tuh. Ya karena langsung ke bagian apa? Bagian nomor. Nah, langsung ke sini. Jadi kalau yang kita hapus, T hitung sama T tabelnya sudah ada, langsung ke sini, ke keputusannya, lalu interpretasi, udah selesai gitu. Gitu ya. Itu alternatif aja gitu. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Cukup? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke, itu saja untuk perkuliahan hari ini. Mohon maaf kalau waktunya terlambat, tapi yang mau lebih maupun kurang pasti saya ganti dengan membuat soal ya. Jadi membuat soal, tapi belum belum juga nih.